Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Oke, di video kali ini Minin akan membahas video dari kelanjutan One Piece episode 1082. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah One Piece episode 1083. One Piece episode 1083 kali ini memperlihatkan di dalam kastil ibu kota bunga, Raizo dan Shinobu dirawat oleh Miyagi dan juga Trista. Sementara Kinemon dengan terpaksa mengakui jika Ryokyugu ada benarnya juga, ketika Kaido berada di Wano, itu sama saja dia menghalau semua dari serangan musuh yang akan menjajah negeri Wano. Dan Kinemon pun meminta maaf kepada semuanya, karena dia tidak berada di sana. Dan Nekomamushi pun memotong perkataan Kinemon, dengan ia bertanya kepada Kinemon, bagaimana keadaan Zoro. Kinemon pun menjelaskan bahwa dia baik-baik saja dan juga sehat, walaupun dia mendapatkan luka bakar yang serius di wajahnya. Meskipun kota Okobore telah terbakar, dan dia pun tersipu malu sambil mengakui kecantikannya, bahkan setelah bertahun-tahun lamanya. Sementara Inuarashi Kikunojo dan juga Raizo mengungkapkan perasaan mereka tentang sentimentalis Kinemon, sementara itu di sisa-sisa kota Okobore, Zoro dan juga Koko berbicara tentang kembalinya Kinemon, dan di sini Zoro pun mengatakan, bagaimana Zoro berencana untuk pindah ke ibu kota bunga, agar dia bisa bersama-sama dan selalu dekat dengan suaminya. Dan di momen ini pun, akhirnya Carrot pun dipanggil ke kastil, dan diumumkannya jika dia dijadikan penguasa baru negeri Makomo, dan ini tentu membuatnya terkejut. Dan Inuarashi dan Nekomamushi pun menjelaskan, dan mengatakan jika keputusan ini diambil karena mereka ingin tinggal di Wano demi melayani dan melindungi Momonosuke. Dan menyerahkan era berikutnya ke tangan Carrot karena pengalamannya di laut. Carrot tidak setuju dengan mengatakan jika masih banyak orang-orang yang lebih kuat daripada dirinya. Tetapi pasukan Masketir Inuarashi dan juga Wanda mendukung keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa tugas mereka adalah melindungi negara mereka, dan yang paling penting dia memiliki keinginan Pedro di dalam hatinya. Kemudian di lain sisi, Kozuki Sukiyaki menunjukkan dirinya kepada cucu-cucunya dan juga para samurai, dengan asumsi jika semua samurai juga sudah mengetahuinya. Ya memang benar, terkecuali Kinemon yang secara internal mengungkapkan keterkejutannya akan kelangsungan hidup Sukiyaki. Di ruangan lain Franky dan anggota topi jerami mengetahui dari Robin, bahwa Pluton memang ada di negeri Wano, tapi dia belum melihatnya. Robin bertanya kepada Luffy apakah dia ingin mendapatkannya, dan di sini Luffy menolak dengan alasan dia belum membutuhkannya. Tapi Robin bertanya mengapa Oden ingin melepaskannya ke dunia. Seorang wanita yang tampak muda pun muncul, kemudian ikut campur dalam percakapan, dan ternyata wanita itu adalah Shinobu. Setelah mendapatkan kembali, bentuk mudanya setelah terkena serangan Ryokyugihu. Di lain sisi Karibo yang menguping dekat mereka terkejut dengan kebenaran tentang Pluton, dan ia mengatakan jika dia harus memberitahu orang itu, mengenai kebenaran tentang hal ini. Beberapa hari kemudian ibu kota bunga kembali sibuk. Di kastil Momonosuke menerobos masuk ke sebuah ruangan untuk meminta Zoro untuk mengajarinya beberapa teknik pedang, namun dia tidak menemukan siapapun. Dia mencari di sekitar kastil, dan ia mengetahui dari Hiyori dan juga Toko bahwa mereka telah pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, terkecuali kepada Kinemon dan juga Yamato. Kemudian Shin pun berpindah ke pelabuhan Tokage Udon. Ya, Luffy, Law dan Kid sedang memilih tujuan berikutnya melalui log post. Keduanya memisahkan diri karena aliansi dari mereka sudah berakhir dengan kekalahan Yonko, Big Mom dan Kaido. Luffy dan Kid memilih untuk pergi ke timur, sementara Law memutuskan untuk pergi ke timur laut dengan alasan itu adalah rute terpendek untuk mencapai pulau selanjutnya. Di mana Luffy dan Kid mengambil sebuah sedotan itu untuk memutuskan siapa yang akan mengambil rute tersebut, dan Luffy pada akhirnya kalah sambil mengatai Kid bahwa dia sekarang menjadi kaisar meskipun dia kalah. Saat membahas tentang Yonko atau Kaisar Laut, Kid mengeluarkan brosur dengan ketidakkesukaannya yang kuat terhadap Begi dan juga organisasi barunya yaitu Cruise Guild. Dengan mantan si Chibukai Crocodile dan juga Dracula Mihawk sebagai bawahannya. Dia telah menjadi sosok yang cukup kuat untuk mendapatkan gelar Yonko. Zoro lalu mengatakan ketidakpercayaannya jika Mihawk akan menjadi bawahan dari siapapun,
dan Luffy menyebut Buggy itu merupakan seorang idiot. Tetap saja Kid mengungkapkan bahwa Buggy menggunakan perusahaannya untuk memberikan bounty kepada para anggota Marine, sambil berkomentar berapa banyak perubahan di dunia luar saat mereka berada di Wano. Law memberi Kid salinan poneglyph di Wano dan Kid mengungkapkan jika krunya telah berhasil mendapatkannya dari Warcake Island berapa waktu lalu. Killer menyatakan bahwa untuk mengambil dalam perang perebutan One Piece yang akan datang mereka perlu menemukan pria dengan bekas luka bakar. Dan Luffy pun menanyakan tentang hal itu. Sebelum itu Kid tertawa dan dia memberitahu Luffy bahwa mereka sekarang ia memiliki keunggulan dibandingkan Luffy dan krunya. Dan scene pun berpindah, di mana di dalam kastil terlihat Momonosuke dan Kinemon yang telah mencari Yamato. Di mana Yamato ternyata berada di atap sepanjang waktu. Di mana dia mengumumkan bahwa dia mengurungkan niatnya untuk berlayar bersama topi jerami, dan dia mengatakan jika dia akan hidup seperti Kozuki Oden di negeri Wano. Di hutan dekat pelabuhan Tokage, Momonosuke dengan bentuk naganya membawa Kinemon dan juga Yamato di punggungnya. Di mana Momonosuke terkejut mengetahui bahwa Yamato lebih memilih untuk tidak berlayar bersama bajak laut topi jerami. Keduanya pun bingung dengan hal ini, karena Yamato membuat pernyataan bahwa tekadnya sudah bulat. Dengan Yamato menjelaskan bahwa dia ingin mengikuti jejak Kozuki Oden untuk menjelajahi seluruh negeri Wano terlebih dahulu, sebelum dia berangkat berlayar, jadi dia berniat memulainya dari sana juga. Dan Momonosuke pun menjadi marah karena topi jerami, karena dia tidak mengucapkan selamat tinggal di depan wajahnya secara langsung. Yang menyebabkan Momo menuduh mereka dengan sengaja mempermainkannya. Momo lalu mengingat kembali saat rumahnya dihancurkan oleh Kaido, hingga dia bertemu dengan Luffy. Semua interaksi mereka dan di akhir dengan pernyataan Luffy, bahwa dia akan menghentikan Kaido. Baik Momonosuke dan Kinemon dengan marah setuju untuk memberi pelajaran Luffy, karena kekasarannya dan kurangnya rasa persahabatan sejati, tapi Yamato yakin. Tetapi Kinemon dan Momo malah bereaksi berlebihan. Ya, mereka bertiga akhirnya mencapai pelabuhan Tokage, tempat di mana topi jerami, bajak laut hati dan bajak laut Kid bersiap untuk berlayar. Dan saat Momonosuke berubah lagi ke bentuk manusianya, dan dia pun menjatuhkan Luffy ke tanah dengan dilakukannya dengan Yamato juga melakukannya. Meskipun hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Luffy, Kinemon pun memberitahu Luffy bahwa kepergiannya tanpa mengatakan apapun telah membuat Shogun kesal. Tapi Luffy mengatakan bahwa tidak masalah jika mereka telah bertemu sekarang. Momonosuke kemudian memberitahu Luffy bahwa dia ingin Luffy tetap tinggal di Wano. Dan sambil menangis dia menjelaskan bahwa dia takut tentang masa depan tanpa adanya Luffy. Karena dia banyak membantunya, Luffy pun kemudian melemparkan Jolly Roger miliknya kepada Momo. Dan Luffy pun mengungkapkan bahwa mereka menunggu Momo sebelum ia berangkat, agar Luffy bisa memberikan Jolly Roger kepadanya. Dan menurut Luffy, meskipun dia terlihat seperti orang dewasa sekarang, tetapi Luffy tahu jika Momo masihlah anak-anak. Tetapi yang terpenting Luffy sudah menganggap Momo seperti adiknya sendiri. Luffy kemudian menyuruh Momonosuke untuk melihat bendera itu ketika nanti Momo mengalami masa-masa sulit. Hal itu dilakukan untuk mengingatkannya petualangannya di laut. Luffy pun meminta untuk memasangnya di suatu tempat di negeri Wano, demi mengintimidasi siapapun yang akan mengancam negeri Wano. Dan Luffy berkata sambil mengepalkan tangannya, tunjukkan pada mereka bahwa mengganggu anggota topi jerami itu sama artinya dengan menantang kami. Momonosuke yang sambil menangis pun bertanya, apakah ini berarti dia adalah anggota kru topi jerami? Dan Luffy pun membenarkan hal itu, di mana dia menambahkan, di mana ketika Momo, Kinemon dan Yamato memutuskan untuk menjadi bajak laut, Luffy akan menyambut mereka dengan senang. Kemudian Tosan Suni pun berlayar. Dan saat topi jerami menyemangati Momo, di mana Momo menoleh ke arah Kinemon dan memberitahunya bahwa dia akan melampaui ayahnya suatu hari nanti. Dan Kinemon pun menantikan hari itu. Setelah berlayar, Nami mengatakan kepada mereka harus menuju pelabuhan di Hakumai. Dengan begitu mereka tidak perlu menaiki air terjun, seperti terakhir kalinya. Dan hal itu yang membuat Chopper dan Brock merasa lega. Sayangnya Kid kemudian mengejek Luffy dan Law, dengan mengatakan bahwa menggunakan metode aman seperti itu hanya untuk orang-orang lemah.
Hal ini menyebabkan Luffy dan Law kesal dan mereka bertiga pun akhirnya lebih memilih untuk turun lewat jalur air terjun dan ini pun membuat anggota topi jerami frustasi. Sementara itu di ibu kota bunga, kisah penyerangan Onigashima pun diceritakan kepada penonton warga Wano. Narator mengatakan bahwa kekuatan 3 kapten bajak laut sudah cukup untuk mengalahkan Kaido, yang mereka sebut dengan sebutan Sang Raja Naga, dan Big Mom yang mereka sebut Olin, Sang Yokai Tiran Raksasa. Narator juga mengatakan bahwa selama pertemuan, Hiyori berhadapan dengan Orochi yang berakhir dengan dikalahkannya Orochi untuk selamanya oleh Denjiro. Dia pun melanjutkan dengan mengatakan, bahwa Onigashima jatuh bersamaan dengan Kaido, dengan suara yang menggelegar, dan awan hitam yang menutupi Wano seperti neraka selama 20 tahun pun telah sirna. Dan cerita pun masih berlanjut, namun tiba-tiba Orochi menggunakan sisa hidupnya untuk memberitahu Hiyori, bahwa dendam yang membara dari keluarga Kurozumi, akan mengutuk Wano selamanya. Tapi Hiyori tidak terpengaruh, dia mendekatinya dan mengatakan terbakarlah menjadi abu Kurozumi, karena Kurozumi pun dilahirkan untuk terbakar. Dan penonton pun akhirnya bersorak gembira, saat Hiyori dan Toko sendiri tampil memainkan musik sebagai penutup cerita. Dan terlihat pula para samurai Wano dengan Sang Shogun yang duduk dengan senyuman kemenangan. Dan inilah kisah kemenangan para samurai yang namanya akan dikenang sepanjang masa. Itulah yang bisa saya rangkumkan tentang isi dari alur cerita One Piece episode 1083++. Mohon maaf jika ada narasi yang salah-salah ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf.